Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Oke anak-anak, kemarin kalian sudah mencari apa pengertian berita dan apa itu teks berita. Nah, untuk yang pertemuan kedua, sesuai dengan janji Ibu kemarin, kita akan membahas terkait teks berita. Oke, kalian siapkan dulu buku catatannya, kalian tulis ya. Bab pertama yaitu terkait berita seputar Indonesia. Nah, apa saja di bab pertama yang akan kita pelajari, yaitu babnya teks berita. Yang pertama kita akan belajar mengenai definisi atau pengertian berita, kemudian ciri teks berita dan jenis teks berita. Kemudian yang kedua yaitu unsur-unsur teks berita. Yang ketiga simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi berita. Kemudian yang keempat, struktur dan kebahasaan teks berita. Nah, setelah kalian mengerti dan paham terkait 4 subbab tersebut, maka kalian diharapkan dapat menyusun teks berita. Oke, kali ini kita akan mengetahui apa itu berita dan teks berita, kemudian ciri-cirinya dan jenis teks berita. Nah, apa itu berita? Sebelumnya kalian pernah tidak mendengar informasi dari radio, kemudian televisi, koran, dan dari HP mungkin lewat internet bisa, kemudian majalah, dan yang terakhir dari komunikasi atau dari mulut ke mulut. Nah, itu semuanya termasuk berita. Nah, ayo kita simpulkan apa itu berita? Berita adalah sebuah informasi atau laporan tentang peristiwa yang sedang atau telah terjadi. Nah, informasi tersebut boleh dari beberapa media yang Ibu sebutkan tadi, radio, koran, televisi, dari internet melalui HP, ataupun laptop, itu sama saja ya. Jadi itu pengertian berita. Kemudian setelah itu, apa itu teks berita? Nah, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang sedang atau telah terjadi. Karena ini teks berita, maka bentuknya adalah teks berupa tulisan. Kalian dapat mengetahui teks berita itu dari mana? Boleh dari koran, boleh. Kemudian majalah, boleh. Dari internet, internet yang berupa tulisan, itu juga boleh, dan lain sebagainya. Nah, untuk tugas yang kemarin, itu sebagian besar anak-anak sudah mengerti perbedaan antara teks berita dan berita. Jadi kalau teks berita itu harus sebuah teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa. Nah, kalau berita itu sebuah informasi yang kita peroleh. Seperti itu ya. Oke, Ibu kira sudah paham apa itu teks berita dan berita. Sekarang yang subbab selanjutnya yaitu ciri-ciri teks berita. Nah, ciri teks berita apa saja? Yang pertama yaitu faktual. Nah, faktual itu adalah suatu kejadian yang bersifat nyata. Nah, berarti peristiwa tersebut atau kejadian tersebut benar-benar terjadi. Nah, di dalam ciri yang faktual itu tidak terikat oleh waktu, sehingga boleh saat ini, kemarin, masa lampau, dan sebagainya. Jadi tidak terikat oleh waktu. Itu ciri yang faktual. Kemudian yang kedua,
aktual. Nah, aktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata. Sama seperti faktual ya. Berarti kejadian itu benar-benar terjadi. Hanya saja kalau aktual itu terikat oleh waktu. Berarti informasi yang kita dapat itu bersifat baru atau terkini atau yang sedang marak-maraknya atau hangat-hangatnya dibicarakan. Nah, untuk sekarang ini berarti apa? Berita yang aktual tentang corona. Nah, itu berarti termasuk berita yang aktual, yang booming atau yang sedang marak-maraknya dibicarakan di masyarakat. Seperti itu ya. Kemudian ciri yang ketiga, unik atau menarik. Nah, berita ini harus unik dan berbeda dengan yang lainnya. Boleh misalnya ketika unsur menarik ini berarti teks berita harus memuat judul yang menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk membaca. Nah, itu boleh dikatakan sudah unik atau menarik. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu sistematis dan lengkap. Sistematis dan lengkap ini berarti teks berita disajikan secara berurutan. Nah, penyajiannya disesuaikan dengan struktur dan urutan kronologis peristiwa yang akan disajikan. Jadi harus semua unsur berita juga harus ada di dalam teks berita. Nah, untuk unsur-unsurnya apa? Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sudah paham kan apa ciri yang sistematis dan lengkap? Berarti itu berita yang disajikan secara berurutan dan sesuai dengan strukturnya. Oke, sekarang ciri yang kelima, seimbang. Nah, seimbang ini yang dimaksudkan teks berita harus memuat satu peristiwa atau kejadian yang tidak menyudutkan seseorang atau salah satu pihak. Berarti isi teks berita harus bersifat netral, yaitu tidak memihak kepada salah satu pihak. Itu yang dinamakan seimbang. Kemudian ciri yang terakhir yaitu bahasa komunikatif. Nah, ini berarti di dalam teks berita harus menggunakan bahasa yang komunikatif, yaitu bahasa yang mudah dimengerti dan yang mudah dipahami oleh pembaca. Nah, itulah tadi ciri-ciri teks berita. Ada 6 ya anak-anak. Jangan lupa ditulis di buku catatannya. Kemudian yuk selanjutnya. Nah, ini jenis berita. Nah, jenis berita yang pertama apa? Berita langsung atau straight news. Nah, itu berarti berita ditulis secara lugas, ringkas, aktual, dan menarik. Itu yang dinamakan berita langsung. Kemudian yang kedua, berita mendalam, depth news. Itu berita yang mengangkat sebuah informasi secara mendalam, secara mendetail. Nah, biasanya kita jumpai di acara televisi misalnya jejak kasus. Nah, itu selalu diungkap mulai dari akarnya. Dalam artian secara mendetail penyebabnya apa, permasalahannya apa, dan lain sebagainya. Nah, itu berarti berita mendalam ya. Kemudian yang ketiga, berita penyelidikan, investigasi news. Nah, ini juga boleh dalam artian penyelidikan berarti suatu kasus atau investigasi. Berita mengenai suatu kasus atau investigasi yang berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Kemudian yang keempat, di sini berita interpretasi. Interpretatif news. Nah, ini
Berita ini berdasarkan perkembangan dari berita langsung. Jadi dari berita langsung tersebut dikembangkan menjadi berita interpretasi menurut apa? Menurut penerima ya. Kemudian yang kelima, berita opini. Nah, berita opini atau yang sering disebut opinion news adalah berupa laporan atau pandangan seseorang terhadap informasi yang penting. Nah, itulah tadi jenis teks berita. Ada 5 ya anak-anak, perlu kalian ketahui. Nah, setelah Ibu menjelaskan, silakan kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Ibu kira cukup sekian anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian terima dengan baik dan juga semoga apa yang kita pelajari hari ini juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.